Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas UAS aplikasi basis data tentang donat virus TOP. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Syala Nabila Rahmani, dan di samping saya ada rekan saya. Nama saya Jelita Monika Destiana. Dan nama saya Ajeng Indriani Fitri, dan rekan saya Riren Marsal Dawati. Selanjutnya kami akan menjelaskan apa arti dari aplikasi basis data. Aplikasi basis data adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riren tentang ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antara entitas dapat dilakukan dengan menggunakan suatu pemodelan. Di situ ada daftar menu. Daftar menu menyatakan himpunan entitas. Daftar menu memiliki atribut. Yang pertama ada ID donat yang merupakan atribut key. Lalu ada varian rasa menggunakan atribut composite yang antara lain ada alvarian, strawberry, keju, coklat, oreo. Lalu ada ukuran kardus, itu juga menggunakan atribut composite. Ada ukuran L dan XL. Lalu ada harga satuan donat. Terus ada harga per kardus. Lalu ada pembelian, himpunan yang merupakan himpunan entitas. Ada ID pembeli, poin, dan nama pembeli. Yang ketiga ada pesanan. Itu ada ID pesanan, jumlah pembelian donat, lalu ada ukuran kardus yaitu XL dan L, pilihan pembelian yaitu kardus atau satuan dan satuan, lalu ada rasa donat, alvarian, strawberry, keju, coklat, oreo. Lalu ada karyawan. Di situ ada ID karyawan, nama karyawan, dan status jabatan. Status jabatan di situ ada pembukuan, kasir, pelayan, penjaga keamanan, kebersihan, dan badu toko. Lalu ada nota pembelian. Di sana ada ID nota pembelian, tanggal pembelian, rasa donat yaitu alvarian, strawberry, keju, coklat, oreo, ukuran kardus XL dan L, lalu ada alamat toko donat, pilihan pembelian yaitu ada kardus dan satuan, jumlah donat dibeli, lalu ada harga pembelian donat, terus ada total harga pembelian donat. Lalu ada pembeli, ada ID pembeli, poin, dan nama pembeli. Lalu ada manajer, itu ada ID manajer, nama manajer, nomor telepon, dan email. Selanjutnya ada LRS. LRS itu merupakan representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antara himpunan dan entitas. Jadi LRS ini dia adalah ada hubungannya dengan ERD di atas. Seperti karyawan yang di ERD-nya itu diperiksa oleh manager, maka ID karyawan di sini berubah menjadi foreign key di dalam tabel manager. Kemudian juga ada di sini ID nota pembelian menjadi foreign key di dalam tabel manager karena ID nota pembelian itu bisa dicek oleh manager. Begitu juga dengan ID pesanan yang menjadi foreign key di pesanan. Lalu kemudian ID pesanan yang menjadi foreign key di nota pembelian. Lalu ID pembeli yang menjadi foreign key di dalam pesanan. Kemudian ada di sini juga ada ID nota pembeli yang
Jadi ID data pembeli yang jadi origin key di pembeli. Terus daftar menu seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai login tanpa tanpa password oleh teman saya bernama Nurul. Silakan. Sebelum kita membuka CMD, sebaiknya kita membuka SMPP. Kita ketik CD, C, lalu enter, masukkan SMPP, MySQL, bin, MySQL, X, lalu kita enter. Selanjutnya kita ketik MySQL, lalu enter. Show database. Untuk melihatkan daftar database yang ada pada suatu user. Selanjutnya, aktifkan database dengan nama DB toko donat. Sana sih. Maaf. Yes. ASDB toko donat kalimat 1. Selanjutnya select user host from MySQL user untuk melihat daftar user yang ada pada database. Selanjutnya, show table yang berfungsi untuk melihat daftar tabel pada database. Selanjutnya, select from manager bertujuan untuk tampilan isi seluruh rekor pada tabel manager. Selanjutnya,
Select from karyawan. Fungsinya sama untuk menampilkan isi seluruh rekor pada tabel karyawan. Kita enter. Selanjutnya from pembeli. Selanjutnya select from daftar menu. Selanjutnya select from pesanan. Kita enter lagi. Selanjutnya select from nota pembelian. Lalu exit. Fungsinya untuk keluar dari MySQL. Selanjutnya akan dipresentasikan CMD login menggunakan user beserta kunci user. Selanjutnya saya sini akan mencoba memasukkan login user. Yang kita gunakan yang pertama itu manager. Password 17. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita tunjukkan show database-nya. Lalu exit. Setelah itu kita coba masukin user dengan user karyawan. Dengan passwordnya yaitu 2020. Oke, sudah masuk. Kita show, kita lihat database-nya yang ada itu. Oke, sudah masuk. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angel. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara data user, data login menggunakan user dengan data login yang tidak menggunakan user. Jadi kita mulai lagi dari awal. Jadi kalau misalkan yang tidak pakai user itu
kita bisa masuk tanpa harus menggunakan password. Tinggal kita enter, kita bisa masuk. Lalu di sini karena kita tidak menggunakan user, jadi kita harus menggunakan use MySQL. Sudah. Habis itu kita lihat soal database. Kita masuk ke database toko Donat 1, yaitu database dari perusahaan kita. Nah, di sini habis itu kita lihat isinya ada apa aja tabelnya, yaitu dengan cara show table. Nah, di sini tabelnya itu kalau tidak menggunakan user, dia lengkap semuanya ada 6 tabel ini. Tapi kalau kita menggunakan user, kita keluarin, kita masuk ke user yang menggunakan password terlebih dahulu. Karena nama usernya manager, jadi rootnya itu kita ganti jadi manager dengan passwordnya itu 1717. Masuk. Nah, dia masuk, terus habis itu kita menggunakan database, langsung kita gunakan database, kita nggak pakai use MySQL lagi ya. Terus db toko Donat 1, langsung. Udah, habis itu kita lihat tabelnya yang bisa diakses sama si manager. Ini ada kesalahan. Kita kalau mau menampilkan sesuatu, maupun mau database ataupun table, kita harus pakai belakangnya S. Nah, di sini ada tiga table, yaitu karyawan, manajer, dan nota pembelian. Nah, 3 table ini bisa diakses oleh si manajer. User seperti pembeli atau karyawan, dia tidak bisa mengakses ini, kecuali karyawan atau pembeli itu dikasih hak akses untuk mengakses table-table tersebut. Lalu kita beralih ke user karyawan. User karyawan juga menggunakan password sama seperti manajer. Manajernya tinggal kita ganti karyawan dengan passwordnya 2020. Nah, ini masuk. Kalau kita seperti tadi, use db toko Donat 1. Lalu kita tampilkan tabelnya yang bisa diakses oleh si karyawan. Karyawan bisa mengakses hanya tabel karyawan dan pesanan. Ini kita menyesuaikan seperti LRS ya, saling berhubung gitu. Jadi yang bisa diakses itu apa aja, jadi kita masukkan ke sini. Lalu kita keluarkan sekarang. Karena pembeli itu umum, jadi kita nggak pakai, jadi kita nggak gunakan kunci karena pembeli itu umum. Jadi kita nggak pakai password di sini, langsung aja ini karyawannya diganti sama pembeli. Kita langsung enter. Nah, sama dia, karena dia nggak pakai password, kita harus enter lagi. Nah, di sini bedanya kalau pakai root, dia harus masuk ke use MySQL, tapi kalau di pembeli ini kita nggak usah pakai use MySQL, langsung aja use db toko Donat. Lalu kita tampilkan tabelnya. Nah, di sini si pembeli hanya bisa mengakses daftar menu dan pembeli. Nah, sudah kurang lebih begitu program mengenai Donat Virus Store. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.